Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Rahmat Sadili. Saya dosen di Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat. Saya menjadi dosen di Politeknik Transportasi Darat sejak tahun 2013, namun di tahun 2014 sampai 2019 saya masuk ke jabatan struktural dan kembali diangkat menjadi dosen di tahun 2019. Sampai saat ini saya di dosen mengambil bidang transportasi, khususnya di rumpun angkutan umum. Dan pada semester genap beberapa tahun terakhir saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah desain prasarana angkutan umum. Mata kuliah desain prasarana angkutan umum merupakan salah satu mata kuliah yang merupakan penciri bagi lulusan di program studi manajemen transportasi jalan, ya, di mana dalam mata kuliah ini taruna belajar bagaimana untuk merencanakan atau mendesain dari berbagai jenis prasarana angkutan umum, khususnya angkutan jalan, untuk bisa mengikuti mata kuliah desain prasarana angkutan umum. Maka taruna harus sudah lulus semester sebelumnya, yaitu pada mata kuliah karakteristik dan survei angkutan umum, sehingga pada semester tersebut atau pada mata kuliah tersebut taruna belajar bagaimana jenis-jenis layanan angkutan umum yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana karakteristiknya, dari karakteristiknya tersebut sehingga taruna bisa merencanakan bagaimana desain dari prasarana angkutan umum yang baik, ya. Dan untuk pencapaian pembelajarannya, mata kuliah desain prasarana angkutan umum menerapkan sikap jujur dan kedisiplinan. Yang pertama, dalam hal kejujuran dalam proses mendesain, taruna harus bersifat jujur dalam hal pengumpulan dan pengolahan data, sehingga data yang dihasilkan pun merupakan data yang benar. Yang kedua, kedisiplinan, karena dalam proses perencanaan terdapat tahapan-tahapan yang bahkan khususnya dalam angkutan umum sudah diatur oleh peraturan dari pihak yang bertanggung jawab di bidang angkutan umum, ya, sehingga di sini dituntut kedisiplinan bagaimana semua tahapan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam proses pembelajaran, karena ini merupakan kampus vokasional, ya, sehingga saya menerapkan metode pembelajaran DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment, ya. Bagaimana dalam proses pembelajaran saya menyampaikan atau mentransfer pengetahuan kepada taruna, kemudian bagaimana dalam setiap pembelajaran itu terjadi interaksi yang baik antara saya dengan taruna, sehingga harapannya dalam proses pembelajaran, pengiriman materi dan interaksi tadi bisa meningkatkan kemampuan dari taruna, terutama saat pembelajaran yang bersifat praktikum, ya, praktek. Kemudian di dalam asesmen, dalam penilaian juga saya mempertimbangkan penilaian terhadap hasil dari praktikum, ya. Dari segi peraturan untuk penilaian di Politeknik Transportasi Darat itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tugas sebesar dengan bobot sebesar 10%, kemudian UTS dengan bobot
30% dan 60%-nya untuk UAS. Namun di dalam proses penilaian tersebut terdapat penilaian-penilaian baik itu unsur sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Untuk proses lebih jelasnya dalam proses pembelajaran, saya menggunakan bantuan software transportasi, ya, khususnya dalam proses perencanaan trayek angkutan umum. Dalam melakukan perencanaan trayek angkutan umum, itu berbagai metode bisa dilakukan, baik itu manual sampai yang bersifat advance. Nah, saat ini kami di Politeknik Transportasi Darat memiliki laboratorium software transportasi, yaitu PT Visum salah satunya, dan software tersebutlah yang saat ini sangat mendukung atau menunjang mata kuliah desain prasarana angkutan umum, ya, baik itu untuk perencanaan rute maupun desain dari terminal. Untuk desain terminal, contohnya kita dapat mensimulasikan pergerakan kendaraan maupun orang di desain kita tersebut dengan menggunakan software tersebut, sehingga kita bisa melihat atau membayangkan dari visualisasi simulasi yang dimunculkan dari output software tersebut. Dan software tersebut selalu diupdate, sehingga taruna selalu mendapatkan informasi yang terupdate, selalu kekinian dengan metode yang terbaru, tidak menggunakan metode-metode yang lama. Walaupun yang manual tetap harus tahu, karena taruna harus tahu filosofi dari proses penggunaan software tersebut atau logika berpikir yang digunakan dalam software tersebut. Untuk lebih jelasnya, salah satu metode pembelajaran yang akan saya sampaikan pada micro teaching sesi video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kelima, ya, dalam mata kuliah desain prasarana angkutan umum. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait jenis-jenis angkutan umum, layanan angkutan umum, kemudian prasarana angkutan umum itu apa saja, kemudian belajar tentang trayek atau rute, klasifikasinya dan lain-lain. Nah, karena ini desain prasarana angkutan umum dan kita di situ belajar bagaimana mendesain dari trayek angkutan umum atau rute angkutan umum, maka kita harus mempelajari berbagai cara untuk melakukan penentuan trayek angkutan umum. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar metode yang paling sederhana, ya, dengan tanpa mempertimbangkan apa-apa, tapi langsung menentukan trayek hanya dari jarak terdekat atau waktu tersingkat, ya, betul kan? Jarak terdekat atau waktu tersingkat. Nah, di pertemuan yang selanjutnya ini kita akan mencoba mempertimbangkan dengan permintaan angkutan umum. Bagaimana jika kita sudah punya data tentang permintaan angkutan umum? Data permintaan angkutan umum itu informasi dari zona mana atau dari daerah mana ke mana dan seterusnya. Nah, jadi bukan hanya berdasarkan jarak terdekat tadi, tapi ada pertimbangan yang kedua, yaitu permintaan angkutan umum. Ya, sebelum masuk, ini adalah capaian pembelajaran yang diperoleh dari pertemuan yang pertama ini, ya. Yang pertama dari sikap, yaitu jujur dalam pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian untuk pengetahuannya, mengetahui metode dalam merencanakan trayek angkutan umum.
mengetahui konsep permintaan angkutan umum dan mengetahui konsep pembebanan perjalanan seperti apa. Ya, untuk pembebanan perjalanan yang secara keseluruhan untuk lalu lintas nanti akan dipelajari di aplikasi program transportasi di semester berikutnya. Namun di sini nanti kita akan belajar dasar pengenalan untuk pembebanan perjalanan, tapi khusus untuk angkutan umum. Nah, selanjutnya untuk keterampilan umumnya mampu bekerja secara bertahap, ya. Bagaimana kalian belajar bekerja itu mengikuti prosedur atau tahapan dalam mengerjakan sesuatu, kemudian mampu bekerja berdasarkan data dan fakta, bekerja menggunakan metode tertentu. Nah, untuk keterampilan khususnya itu fokus ke perencanaan trayek angkutan umumnya, ya. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan datanya, butuh data apa saja nih untuk perencanaan trayek, kemudian bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana mengolah datanya, dan bagaimana menentukan trayek yang paling optimal atau efektif untuk direncanakan, ya, untuk pelayanannya. Nah, selanjutnya ini masuk dalam hal pendahuluan. Mungkin ini mengulang apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama adalah trayek angkutan umum itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Masih ingat apa itu trayek? Pak, trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan. Baik, terima kasih. Lintasan kendaraan angkutan umum, ya, yang ada asal dan tujuannya, gitu. Intinya seperti itu. Jadi trayek itu lintasannya angkutan umum, mana jalan yang akan dilewati oleh angkutan umum, ya. Betul sekali jawabannya, ya. Lintasan kendaraan bermotor angkutan umum adalah untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan bus dengan asal tujuan. Biasanya kalau di peraturan, karena bicara dengan trayek itu adalah angkutan umum dalam trayek atau trayek tetap, maka di sini biasanya ada perjalanannya tetap, asal tujuannya tetap, lintasannya tetap, dan jenis kendaraannya juga sudah ditetapkan. Itu syarat dari angkutan umum dalam trayek, ya. Selanjutnya jaringan trayek. Tadi ada trayek, ada yang kedua jaringan trayek. Apa itu jaringan trayek? Ya, silakan. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap dan tidak terjadwal. Baik, itu jaringan trayek. Jadi sekumpulan, ya, atau kalau di satu kota atau kabupaten memiliki dua trayek, maka ketika kita menyebutkan kedua trayek itu maka disebut jaringan trayek, ya. Artinya jaringan trayek itu bicaranya secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan pelayanan dari angkutan umum di suatu kota atau kabupaten itu adalah jaringan, ya. Nih, ini pengertian yang paling sederhana, ya. Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan umum. Di sini ada istilah satu kesatuan. Yang dimaksud dari satu kesatuan itu adalah harusnya terintegrasi. Harapannya terintegrasi, ya. Karena seperti kita ketahui di pertemuan sebelumnya, ketika kita mau menentukan desain prasarana angkutan umum atau prasarana angkutan umum itu apa saja, kita lihatnya dari jaringan LLAJ, jaringan lalu lintas angkutan jalan. Nah, di jaringan lalu lintas angkutan jalan itu bicaranya sudah sifatnya integrasi atau perpaduan, bagaimana setiap trayek itu terintegrasi satu dengan yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis layanan angkutan umumnya. Ada yang masih ingat jenis-jenis layanan angkutan umum dalam trayek itu apa saja? Dalam trayek, angkutan perkotaan,
Angkutan pedesaan. Angkutan antar Akap. Akap. Antar negara, Pak. Antar kota dalam antar provinsi. AKDP. Antar negara. AKDP, Pak. AKDP. Angkutan lintas batas negara. Lintas bukan antar negara tapi lintas batas negara. Ya. Betul. Jadi ada berapa? 5. Ya. Kalau urutannya dari atas, hierarkinya dari angkutan lintas batas negara dulu, kemudian angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, angkutan antar kota dalam provinsi AKDP, kemudian angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Yang ini sudah kita pelajari di semester sebelumnya terkait karakteristiknya setiap masing-masing jenis layanan angkutan umum. Nah, ketika bicara dalam trayek atau kita melaksanakan trayek, tentunya akan dibatasi oleh karakteristik dari jenis layanan ini. Ya, jenis layanan ini hanya AKAP atau ALBN. ALBN itu dalam menentukan trayeknya bagaimana? Nah, lihat di peraturan syarat-syaratnya apa saja untuk ALBN dan seterusnya. Ya, nah itu sebagai pendahuluan untuk mengingatkan kita jenis-jenis layanan angkutan umum itu apa saja, trayek itu apa, jaringan trayek itu apa. Nah, selanjutnya karena kita akan mencoba merencanakan trayek, nah kira-kira apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan trayek atau rute angkutan umum. Setidaknya ada 5 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama tentu saja asal tujuan. Ya, kita harus menentukan asal tujuan. Tidak boleh nih kita tanpa survei, atau tanpa mengetahui kira-kira asal tujuannya mana, tiba-tiba menentukan adalah trayeknya A ke B saja. Karena padahal kita belum tahu tuh ada nggak penumpang yang mau menggunakan dari A ke B. Nah, jadi di sini yang harus dipertimbangkan yang pertama adalah asal tujuannya, ya, dari mana mau kemana itu yang ditanya. Kalau misalnya Pak, kalau surveinya satu kota nanti asal tujuannya banyak banget. Kalau survei ke 1000 orang, misalnya yang muncul ada 20 atau 50 asal tujuan, bagaimana ya? Nggak apa-apa. Kita rekap dulu, nanti kita tentukan, ya. Kira-kira rute mana nih yang bisa mewakili untuk 1000 perjalanan tadi, ya? Apakah harus 20 rutenya tadi yang diakomodir atau mungkin cukup 5 trayek untuk sudah bisa mewakili semua perjalanan tadi. Hanya mungkin nanti dalam operasionalnya misalnya disediakan titik naik turun penumpang yang berbeda-beda di setiap titik yang dipermintakan tadi, kemudian dan penentuan tarifnya. Untuk misalnya ujungnya A ke B, tapi ada yang turun di C, D, E dan seterusnya. Nah, tinggal tarifnya saja yang dibedakan gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, tempat persinggahan trayek. Tempat persinggahan trayek ini bisa diambil dari asal tujuan yang beragam tadi, ya. Ketika diakomodir jadi satu trayek, kira-kira mana yang jadi tempat persinggahan, mana yang menjadi asal tujuan, ya. Jadi bisa sekali survei ini bisa dapat 2 informasi yang diperoleh. Kemudian yang ketiga adalah jaringan jalan yang dilalui oleh setiap rute. Mungkin perlu diingat di mata kuliah mungkin pengantaran transportasi, ya, atau di karakteristik geometrik jalan, kan ada pembagian hierarki jalan. Jadi di situ juga ada aturan hierarki jalan mana yang boleh dilalui atau bisa dilalui oleh angkutan umum, ya. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada jalan kita rencanakan dilewati angkutan umum, tapi jalannya tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan. Misalnya, dilewati BRT di jalan Rawabanteng misalnya di sekitar sini, ya. Ternyata ketika bisnya lewat situ nggak muat, radius tikungannya nggak bisa, malah bikin macet dan seterusnya. Nah, sehingga perlu diperhatikan jaringan jalan yang dilalui oleh rute tersebut.
boleh, tapi boleh nggak gitu misalnya, tapi ini jalur tercepat nih Pak, jalan ini adalah jalan tercepat, kira-kira boleh nggak jalan tersebut dijadikan lintasan angkutan umum? Boleh ya, dengan catatan tadi ada persyaratannya, misalnya kalau nanti pembebanan yang hanya mempertimbangkan permintaan tanpa mempertimbangkan lebar jalan itu mungkin tidak menolak ketika kita plot, nggak ada pilihan oh jalan itu nggak cukup, nggak ada itu ya. Tapi ketika menggunakan software nanti akan kelihatan oh jalan ini kemampuan kinerja jalannya jadi turun nih gara-gara ada angkutan lewat sini gitu. Nah itu bisa dikembangkan. Nah sehingga ketika ada jalan yang harus dilalui dan itu merupakan rute yang terbaik, berarti jalannya yang harus disesuaikan ya, direkomendasikan. Misalnya kita di bidang jalan, dinas yang bertanggung jawab di bidang jalan itu adalah dinas PU ya, atau bina marga. Nah di situ kita nanti dari bidang perhubungan atau dari Kementerian Perhubungan merekomendasikan untuk memprioritaskan jalan tersebut dinaikkan kelasnya gitu, agar bisa dilewati oleh angkutan umum yang kita rencanakan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah perkiraan permintaan jasa penumpang. Ya, permintaan kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ada permintaan aktual dan permintaan potensial. Jadi permintaan itu ada dua, permintaan aktual dan permintaan potensial. Permintaan aktual itu permintaan atau penumpang yang memang selama ini sudah menggunakan angkutan umum. Itu adalah aktual. Kalau nggak salah kemarin di paparan kelas ada di kelas ini atau di kelas itu ya. Jadi dia membuat matriks yang beca sama ojek, walaupun di waktu itu ada salah satu kelompok yang paparannya yang aktualnya itu bukan angkutan umum yang sudah ada, tapi menggunakan ojek dan becak gitu. Tapi dia dijadikan itu pengguna angkutan umum. Sedangkan potensialnya berdasarkan survei home interview menanyakan ke responden mau nggak berpindah menggunakan angkutan umum gitu ya. Itu untuk permintaan. Selanjutnya yang kelima adalah jumlah kebutuhan kendaraan angkutan umum. Jadi setelah nanti sudah tahu permintaannya, ya sudah tahu permintaannya, kemudian lintasannya sudah ditentukan, baru kita bisa mengetahui kira-kira kebutuhan kendaraan angkutannya berapa. Ya mungkin masih ingat di semester 3 itu ada, atau di semester ini juga ya, kalian mempelajari tentang bagaimana menentukan jumlah kendaraan angkutan umum. Yang setahu saya rumusnya sangat sederhana. Ya rumusnya itu hanya N atau berapa jumlah kendaraan sama dengan RTT. RTT tahu kan? Round trip time. Ya, RTT dibagi headway. Ya, bicara RTT ini rumus yang paling sederhana, nggak ada pertimbangan jumlah permintaan dan lain-lain, tapi hanya berdasarkan waktu. Misalnya satu round trip time itu kan layover time, LOT, ya layover time, kemudian travel time, layover time di tujuan, dan travel time kembali ke asal, ya kembali ke asal. Nah dari layover time, dua layover dan travel time itu logikanya waktunya misalnya 60 detik, headway-nya jarak antar kendaraannya 5 menit, 60 menit misalnya ya. Contohnya 60 menit, headway-nya 5 menit. Setiap 5 menit kendaraannya akan memberikan layanan. Jadinya berapa nih? 12 kan? Cukup 12 kendaraan. Artinya dalam satu putaran 60 menit itu cukup ada 12 kendaraan yang ada muter terus. Itu jumlah
kendaraan yang minimum yang dibutuhkan, ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh sudah memiliki asal tujuan perjalanan. Jadi kita memiliki matrik asal tujuan perjalanan. Untuk matrik ini bisa kan? Mendapatkan matrik ini sudah bukan di mata kuliah ini, tapi di sini ada saya merahkan di sini bahwa ini adalah matrik tujuan angkutan umum. Jadi kalau di 4-step model posisinya sudah tahap ketiga, ya. Jadi sudah dibuat pemilihan moda, ya. Pemilihan moda asal tujuannya sudah tahu dan satuannya di sini baik. Setelah diisi ini dibebankan semuanya, diisi semuanya, hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. Jadi dari matriks tadi dituangkan ke ke peta jaringan jalan yang tadi yang sudah ada itu seperti ini bentuknya, ya. Di jalan, misalnya di Jalan Patimura ada dari perjalanan dari B ke D sebanyak 273, ada lagi dari C ke D sebanyak 193. Nah semuanya ditotalkan, ya. Setelah ditotalkan semuanya, ini masih total per arah, ya. Total per arah diketahui Jalan Sudirman itu 533 SMP per jam, ya. SMP per jam untuk beban jalannya untuk arah dari 1 ke 2 atau 01 ke 02. Tadi kan ada 01 2, ya. Nah, untuk 01 ke 2, 2 ke 1-nya 1122 SMP per jam. Itu. Nah, kalau dalam bentuk peta tematik hasilnya seperti ini, ya. Dalam peta tematik di sini kalau digambarkan, jadi ada Jalan Sudirman dari 1 ke 2 itu sebesar 1533 SMP per jam. Sebaliknya dari 2 ke 1 itu sebesar 1122 SMP per jam, ya. Itu hasil pembebanannya tadi yang kita buat, ya. Nah, di aplikasi di software biasanya gambar ketebalan ini mempengaruhi. Jadi semakin tebal maka beban jalannya semakin besar. Nah, untuk ketebalannya ini bisa disesuaikan, bisa diatur. Dia otomatis menyesuaikan, tapi kita juga bisa menyesuaikan. Misalnya ada sampai perbedaannya, misalnya yang 466 dengan 443 itu udah begitu kelihatan. Misalnya saya pengen kelihatan, gimana caranya, ya, sehingga diatur skala interval kelas dari data yang ditampilkan oleh aplikasi tersebut, gitu, ya. Jadi kalau ini di PowerPoint saya buat manual karena tadi berdasarkan cara manual ini, ya, plot ini kemudian saya tuangkan ke dalam peta tematik ini, ya. Peta tematik ini hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa. Kalau dicoba membuat kasus seperti ini, kira-kira bisa, ya? Bisa. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Walaupun selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, mudah-mudahan ini memacu kalian untuk lebih penasaran lagi bagaimana cara menggunakan atau menentukan perencanaan trayek dengan pertimbangan lain-lainnya, gitu, ya. Ini hanya permintaan, belum mempertimbangkan lebar jalan dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian serangkaian video yang merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.